Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ketua Kepala RRI Bogor Ibu Nordiana dan Ketua Tim Program Strategis RRI Bapak Maulana Isnarto. Kita sapa dulu mereka berdua. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Maulana Isnarto. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Manggilnya nggak Pak dong, Bu. Apa tuh? Bung. Ya. Bung Adit. Bung Adit. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk ditanya-tanya oleh host dadakan, Ya. seperti tahu bulat. Yang penting hangat. Yang penting hangat. Mantap. Baik, tema kita hari ini adalah dalam rangka ulang tahun RRI yang ke-80. Tentu saja kita ingin melihat sejauh mana sih peran RRI selama ini yang bisa diceritakan oleh Bu Nordiana maupun Pak Maulana. Kira-kira apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat, sahabat RRI Pro 1 Bogor, peran RRI selama 80 tahun kemerdekaan ini penting sekali nih. Dan saya yakin juga sahabat RRI dimanapun berada juga pasti bertanya-tanya dan bersemangat untuk mengetahuinya lebih dalam. Oke, langsung saja kita sapa dan langsung mungkin ya minta paparan dari Bu Nordiana maupun Pak Maulana. Silakan, saya beri kesempatan dulu ke Bu Nordiana, mangga. Baik, terima kasih Bung Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Tadi host bilang host dadakan. Ini juga narasumber dadakan ini kami nih. Terutama saya ini. Saya dari pagi tadi deg-degan ini Pak, karena hostnya spesial pada hari ini. Betul. Ya Bung Maulana dari sore kami udah ngobrol-ngobrol nih apa nanti pertanyaan host dadakan ini. Ya, kalau bicara soal peran RRI ke-80 ini Pak, cukup tua seusia dengan Republik Indonesia. Jadi RRI, Radio Perjuangan, turut serta dalam pembangunan dan sampai saat ini kita masih berperan terus dan sekarang di status lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik RRI artinya apa yang kita hadirkan ini adalah berorientasi untuk kepentingan publik. Lembaga penyiaran publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Sekarang dalam proses revisi undang-undang. Tapi yang jelas di undang-undang itu sudah menegaskan bagaimana tugas dan fungsi utama LPP RRI. Yang pertama adalah memberikan layanan informasi, kemudian pendidikan, hiburan yang sehat, dan yang terpenting juga sebagai kontrol sosial, bertindak sebagai perekat bangsa dan pelestari budaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini sangat jelas tertuang di undang-undang dan itu kita lakukan dari memberikan informasi yang sehat, kemudian juga pendidikan, hiburan, kontrol sosial juga kita lakukan dalam berbagai hal. Mendukung pemerintah, tapi juga ada hal-hal penting yang juga tidak kami lupakan untuk kontrol sosial, bagaimana arah pembangunan itu juga sudah kita lakukan. Seperti itu mungkin dulu, Bung Adit. Makasih Bu Nordiana. Nah kita karena ini edisi spesial ya ke-80. Ini mohon maaf nih host agak-agak pilek jadi suaranya rada bindeng. Kita ke Bung Maulana ya. Tentu kita juga pengen tahu nih sespesial apa HUT RRI yang ke-80. Tentu Bung Maulana yang menggawangi tim konten media baru. Tentu kalau era sekarang di era sosial media yang sangat-sangat mendominasi, tentu RRI juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, mungkin bisa diceritakan Bung mengenai gimana adaptasi RRI
dari masa ke masa dan khususnya pada zaman sekarang di mana sosmed mendominasi, di mana Gen Z. Sama Pak ya. Tapi mungkin suatu saat saya bisa di posisi Bapak juga mungkin. Amin. Kan gitu. Tapi gini Pak, menarik nih kalau kita bicara soal media. Saya lahir dari jadi RRI itu saya coba membaca sejarah RRI itu bahwa saya lahir itu di era yang sudah kesidi sebenarnya. Ketika RRI sudah berubah menjadi lembaga penyiaran publik, sedangkan Ibu Kepala RRI itu memang menggawangi sejak masih di bawah pemerintah, menjadi perjan dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah ketika transformasi itu dilakukan, memang nggak semudah yang dipikirkan. Khususnya saya yang bekerja dulunya dari luar misalnya, di media asing, kemudian harus di-hire menuju ke RRI dan sebagainya. Jadi situasinya nggak sesimpel yang dipikir. Ketika orang selalu membandingkan RRI dengan media-media lain tuh, kadang-kadang ya, kalau saya sih nggak miris ya, itu lebih kepada resiko bahwa akhirnya ada komparasi itu sebenarnya. Jadi pasti sebenarnya pendengar bahwa Bung Adit ini, host kita ini sebenarnya keluarga besar RRI itu sebenarnya, kan gitu. Jadi suka ada pertanyaan tuh Bung Adit ya, emang RRI itu masih ada gitu ya, kan gitu kan, ya kan? Jadi itu memang pertanyaan Pak, yang atau Bung Adit yang saya selalu temui, apalagi di usia kita atau usia saya yang masih tergolong sangat muda di RRI. Jadi adanya konten media baru itu adalah solusi adaptasi RRI untuk menjawab tantangan soal multiplatform. Jadi sosmed betul bahwa penikmatnya Gen Z dan sebagainya, tapi kan RRI dibatasi oleh 3 hal tadi Pak. Jadi kalau kita bicara soal competitiveness, RRI bisa bersaing di marketnya, kan gitu ya. Kalau kita bicara soal apakah kita harus mengambil marketnya Gen FM, nggak mungkin karena beda market. Atau kita mau ngambil marketnya Radio Dangdut Indonesia, ya nggak mungkin juga karena itu marketnya beda. Tapi RRI mencoba untuk memberikan semua layanan. Itu makanya RRI itu bertransformasi dari lembaga penyiaran publik sekarang, tadi Ibu bilang revisi menjadi PSM namanya, Public Service Media. Jadi kita menggawangi dengan banyak program apa? Ada Pro 1, ada Pro 2, ada Pro 3, Nasional, Pro 4, Kebudayaan, ada Channel 5 khusus Music Jazz dan oldies. Ada juga TV-nya sebenarnya dan sebagainya, itu cara kami. Tapi kami paham bahwa kompetisi harus dilalui Pak, bahwa radio itu industri. Jadi RRI juga melakukan banyak hal mulai dari rekrutmen, produk, kemudian brand awareness itu dilakukan. Jadi sosmed itu memang penting karena bukan soal RRI itu kenapa harus main di sosmed, tapi sosmed mengharuskan kita untuk bermain di situ. Itu kan harus dibalik logikanya kan gitu. Malah semua lembaga kayaknya pakai sosmed ya. Iya. Hampir semua. Wajib sekarang. Wajib kan Bung Adit ya, kan gitu ya. Jadi ya sebenarnya nasib sebuah lembaga negara kayaknya sama tuh. Apalagi spesial 80 itu adalah ketika misalnya bahwa ini adalah era di mana ulang tahun pertama dengan presiden yang baru misalnya. Pasti mindsetnya akan berbeda. Jadi RRI harus menghadapi mindset setiap pemimpin negara dan menariknya adalah yang kali ini tuh determinasi dan literasi medianya nggak seangker yang dibayangkan ya. Dulu sosok presiden kadang-kadang kita lihat, wih ini militer ya, rupanya nggak segitu juga. Rupanya beliau juga melihat kecenderungan di sosmed tuh. Menurut saya sih begitu ya Pak. Baik. Kenapa Pak? Terpukau Pak ya? Itu memang luar biasa Bung Maul ya, penyampaiannya berapi-api. Iya betul Pak. Semangat Pak. Baik. 80. Sambil kita ngobrol santai, kita dengerin lagu beberapa dulu ya. Ada lagu apa nih? Silakan diputar dulu. Silakan pendengar. Berarti beberapa lagu berarti beli satu lagu dong. Satu lagu aja. Satu lagu aja. Oke. Sambil Bung Maul mau ngopi dulu. Siap Pak. Baik. Saya mau nanya ke Bung Maulana nih Ya, sekarang. siap. Jadi saya ingin tahu kemarin ketika rame-rame ya. Nah, ini tentu menarik ya. yang rame terbaru ya Pak. Rame terbaru. Ya, karena Indonesia rame mulu Pak biasanya. Nah, RRI itu
dengan sudut pandangnya sendiri menyiarkan seperti apa nih? Nah, menarik itu. Karena benar ya. terkait peran Iya. dari RRI sendiri yaitu pendidikan. Menarik nih Pak. Kalau bicara sensitivitas jurnalistik diadu dengan undang-undang penyiaran Pak. Itu kan ngeri ya bro. Agak serius nih Bu. Mohon maaf nih Pak. Agak serius ngomong. Kalau politisi nanya udah pasti saya tebak ini Bu. Tapi ini menarik Pak. Kalau bicara menghadapi banyak isu sosial. Tapi itu tadi yang saya bilang bahwa RRI itu menyiapkan banyak kanal mengantisipasi kepentingan rakyat Indonesia yang banyak sebenarnya. Jadi kalau negara punya trias politika, kami juga punya trias kanal broadcasting sebenarnya. Jadi kita tuh punya banyak acara. Faktanya gini, RRI tidak menutup mata dengan isu itu. Kami turut menyiarkan, kami turut menyampaikan informasinya, tapi kami tidak memanaskan suasana. Jadi konteksnya itu adalah ketika misalnya orang membicarakan demo dengan korban, kita akan bicara soal orang juga demo, tapi apa yang disampaikan. Kan framingnya beda Pak. Jadi kalau rata-rata misalnya media swasta akan bicara soal baik pendengar atau penonton atau pemirsa, kami berada di Senayan atau di gedung DPRD Kota Bogor, massa ada sekitar 1.000 orang demonstrasi merusak pagar, ada korban dan sebagainya. Pasti itu frame depannya gitu. Tapi kalau RRI itu agak kami balik. Jadi massa berkumpul menyampaikan aspirasinya untuk menuntut beberapa hal. Jadi itu cara kami untuk melakukan edukasi terhadap warga masyarakat agar melihat substansi dia. Jadi kalau bahasa partainya Pak Ketua itu unzur kola wala tanzur ban kola kan gitu. Jadi memang itu frame menarik Pak. Jadi cara kami adalah sama-sama menyampaikan karena itu faktual. Jadi ada yang menganggap gini, ini menarik Pak. Kalau RRI itu nggak berani nyampein gitu-gitu Pak. Benar nggak Pak? Bung ya. Ya, Pak saya kayak fit proper test Bu masalahnya. Jadi ada yang begitu tuh menarik tuh. Jadi ada yang menyampaikan bahwa RRI sampai kapanpun nggak mungkin bisa menyampaikan itu. Maka jawabannya mudah sekali saya bilang. Kalau gitu RRI nggak usah jadi lembaga penyiaran publik dong. Karena kan yang menjadi tuan kami itu publiknya kan gitu. Tapi ada cara kami untuk menyampaikan secara lebih baik dan lebih mendidik. Ketika kita bicara soal konteks tuntutannya itu lebih mendidik karena rakyat tahu bahwa tuntutannya adalah itu. Tapi kalau kita sampaikan ada korban luka, dipukuli polisi dan sebagainya, bukan nggak penting Pak. Kalau demo resikonya dipukulin kan gitu. Dan udah banyak menyampaikan itu, biarin aja. Maka berbeda boleh kan, tapi tidak boleh berbohong. Itu intinya seperti itu. Gimana Pak? Jawaban saya oke Pak ya? Keren banget sih. Iya. Cuman saya pengen nanya nih, mungkin pengalaman pribadi. Pernah nggak sih ketika menyiarkan satu konten, konten itu menyinggung seseorang, ditegur gitu, Bung Maulana pernah? Sering? Seberapa sering? Wah, dulu saya Pak berdinas di Pro 3 RRI Pak. Jadi saya tuh memang penyiar hard news sebenarnya. Jadi memang saya tuh dulu presenter news dan hard news. Jadi memang politik, hukum yang gitu-gitu Pak. Sekarang saya istirahat di Bogor, tapi tetap aja karena setelah ini saya harus di Jakarta Pak untuk siaran yang lain itu. Tapi menarik, saya pernah ada kasus Pak pada saat ini kasusnya dengan DPR RI ini Pak. Pada saat itu ketua Badan Kehormatannya Prof Gayus Lumbun. Periode berapa tuh ya? Itu periode berapa tuh Pak ya? Jadi saya punya acara special show namanya Indonesia Menyapa. Dulu kalau ada kasus di mana slang menyanyikan lagu bicara soal Dewan Transaksi Lendir. Gitu. Itu saya nyampaikan Pak. Tapi, ini menarik Pak. Saya nggak boleh nyampaikan dari mulut saya sendiri. Jadi yang kita telepon tuh kakak Pak waktu itu. Kakak slang. Sama Pak Gayus. Tapi Pak Gayus dulu Pak yang kita obrol Pak. Ini strategi aja nih ngobrol Pak Gayus. Nah ini kadang-kadang ada hal non predictable tuh Bu. Jadi kita telepon kakak ya anak band ya kan. Kan belum setobat sekarang kakak kan gitu. Bangun tidur Pak. Halo bro gitu ya kan gitu. Ya saya bro juga kan. WhatsApp bro kan gitu kan. Jadi Pak Gayus sudah ngomong nih bahwa itu nggak boleh menghina.
Terus saya tanya kakaknya, dia udah bangun tidur kan, nyablak aja. Memang begitu DPR, mau gimana lu, katanya gitu. Tapi dipanggil Pak, saya ke Badan Kehormatan Pak, dipanggil ditegur. Beberapa hal lain pernah juga ditegur tuh. Istana sering Pak menegur waktu itu. Tapi sebenarnya pemerintah tuh nggak jahat Pak. Bagusnya pemerintah itu adalah mereka mengklarifikasi. Dipanggil salah satu anggota Dewan Suro PKS pernah Bu, Pak Tif. Kan Kominfo. Iya. Iya, betul. Pak Haji katanya. Pak Haji, ke kantor lo Ji, kenapa Ji? Pernah Pak gitu. Tapi biasa aja Pak, tapi intinya tadi, selama prinsip undang-undang penyiaran dan etika jurnalistik itu memang dipegang sebenarnya gitu. Aman aja sih Pak. Sama aja kayak anggota DPR kadang suka blunder kan gitu Pak ya. Iya, betul. Ya. Pernah blunder Pak? Alhamdulillah. Kalau di DPR itu saya rasakan gitu, banyak ngomong banyak salah, sedikit ngomong sedikit salah. Kalau nggak mau punya salah nggak ngomong. Tapi bukannya politisi dibayar untuk ngomong Pak ya? Ngomongnya di rapat-rapat. Oh iya, siap. Kan bisa diatur. Iya. Baik, makasih Bung Maul. Siap. Saya ke Ibu, Ya. Bu Nurdiana, kan ini baru sebulan ya Bu ya? Iya. Sebulan Sebulan lebih lah ya. memimpin LPP RRI Bogor. Tentu ada target khusus mungkin dari Ibu. Ini saya suka ditanya Sony kayak gini. Target tuh Pak. Target ketika Ibu diangkat sebagai kepala LPP RRI Bogor nih seperti apa? Baik, terima kasih Pak Bung Adit. Target ya, Bogor ini satu daerah yang Bung Adit kayak direktur utama Pak ya. jadi kayak kita ada ini ya, Saya kalau ditanya perjanjian kinerja. Bapak selama DPR apa nanti? Saya balikin. Ya Pak, Bung Adit, kalau di Bogor memang untuk Bogor Raya coverage area kita sudah sudah menjangkau hampir sebagian besar. Tapi memang ada PR lagi untuk wilayah-wilayah terutama di Sukabumi. Wilayah Sukabumi, kabupaten kota, kemarin kita sudah sempat survei, kemudian juga monitoring. Memang ada kendala di daerah tersebut untuk jangkauan siaran yang terestrial ya. Kalau di streaming dan digital udah menjangkau hampir semua ini daerah. Nah, jadi nanti di sini insya Allah kalau memang memungkinkan kita upayakan kolaborasi sinergi dengan pemerintah setempat, kemudian juga kami akan merambah daerah-daerah yang menjadi blank spot di wilayah coverage area RRI Bogor, termasuk tadi Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Itu nanti akan terjangkau siaran RRI di sana Pak, terestrial, walaupun streaming memang sudah ada di semua wilayah. Itu kemudian kami akan ini juga ingin menggaungkan beberapa program pemerintah yang menjadi unggulan Kota Bogor dan sekitarnya. Kemarin sempat ada program yang kalau menurut saya cukup menarik dan bagus ini ya, program Bu Wali Bogor Gelis. Yeah. Bogor Gelis, kemudian juga ada lagi Bogor Layak Anak yang nanti akan kita kuatkan sinergi dengan ini juga komunitas-komunitas yang ada di Bogor. Kita akan buat ramai RRI Rumah Rakyat Indonesia ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan on air maupun off air di RRI Pak. Iya, agak nyesal Bung Adit nanya sebenarnya. Kenapa? Diminta sponsor sih Pak. Siap ya Bung Adit ya. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Saya di segmen berikutnya akan bertanya tentang peran RRI terhadap pengembangan untuk generasi muda. Tapi sebelum itu kita dengarkan beberapa lagu dulu. Satu lagu ya. Ya, boleh Pak. Mudah-mudahan nanti ini menghibur. Tapi Bung Adit sebenarnya kalau beberapa lagu tuh paling kesenangan penyiar sebenarnya Pak. Benar, beberapa lagu berikut ini 5 lagu lah gitu. Langsung di nanti kita dengarkan lagu yang berikut ini. Informasi dan
Selamat pagi. Kita lanjut lagi dialog bincang pagi bertemakan 80 tahun RRI mendukung tujuan negara bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Tapi Bu, saya kalau lihat host kita ini teringat senior di dunia pers. Nah, Siapa? Bang Kani lihat. Bener. Bersama Bu Nordiana dan Bung Maul. Nah, Ibu Nordiana sama Bang Maul, saya ini kan kemarin baru menghadapi pilkada. Siap. Dari data KPU itu sekitar 50% lebih di DPT kita adalah generasi muda, milenial sama bukan milenial ya, di bawahnya Gen Z, milenial lah, Gen Z dan Gen Y. Gen Y. Ya. Nah ini seperti apa strategi RRI Bogor terutama untuk menggarap segmen muda ini, karena ini hari ini ya kalau data DPT aja 50%, mungkin secara keseluruhan populasi di Bogor juga relatif sama 50%. Dan tentu ini karena kita membahas segmen, perlu juga kita ketahui RRI Bogor nih terhadap generasi muda arahnya mau gimana, atau program yang akan atau program yang sudah disiapkan untuk generasi muda seperti apa sesuai dengan misinya RRI. Mungkin segmennya Bu Nordiana dulu, segmen umur Bu Nordiana. Iya. Iya Pak, RRI menyiapkan kanal khusus untuk generasi muda. Ada Pro 2, tagline-nya teman terbaik kamu. Nah di Pro 2 ini kreativitas anak muda, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan anak muda semua kita akomodir di Pro 2 RRI. Jadi hampir ada semua program khusus gitu. Iya, program khusus. Jadi di Pro 2 itu memang segmentasi untuk anak muda, Pak. Ada yang musik live chat, itu kaitan dengan membahas soal musik-musik yang lagi tren, kayak tanggal lagu dan lain sebagainya. Kemudian juga hobi-hobi yang saat ini digeluti anak muda, lifestyle yang saat ini lagi trendy, itu semua ada di Pro 2. Dan penyiar-penyiarnya yang ada di sana pun rata-rata itu generasi muda, anak-anak muda. Nah itu jadi spesial di Pro 2 itu kami khususkan untuk mereka generasi muda. Dan program acaranya pun semua bersentuhan dengan anak muda. Oh gitu. Iya. Bu pernah bikin ini nggak sih Bu? Kalau mungkin survei atau riset. Sebenarnya sejauh ini segmentasi konsumen atau pendengarnya RRI itu kalau bisa digambarkan tuh seperti apa gitu? Mungkin generasi muda sekian persen, generasi 40 sampai ada di pernah ya nggak itu di Pernah saya. atau yang terbanyak sejauh ini sebenarnya apa gitu? Memang kalau RRI masih yang ini ya Oldies. Ya. Oldies masih ini Pak, masih mendominasi. Tapi mungkin masih gini, Pak. mendominasi, tapi ada segmen lain yang segmen lain yang ataupun tadi kita penguatan di media sosial dan lain sebagainya itu juga kecenderungan misalnya generasi muda ini nanti monitoring dan lain sebagainya mereka di media sosial. Kita kadang juga siaran live IG dan lain sebagainya untuk generasi muda itu juga menguatkan ini ya untuk kita merangkul lebih banyak lagi pendengar-pendengar di kalangan muda gitu. Ya. Tapi kalau saya sebentar Bung Maul. Gimana? Jadi kenapa saya tanya? Karena saya juga meriset pemilih saya. cocok. Boleh nih, boleh. Ini pemilih saya tuh emak-emak ke atas. Iya. Kesulitan saya dengan generasi muda nih harus seperti apa? Karena menurut saya ya masih sebagai Tapi itu luar biasa, Pak. Pandora ya. Tapi luar biasa Bapak bisa menguasai ras terkuat di dunia. Jadi Gitu. kalau saya suka ngitung karena basicnya kan anak statistik. Iya, betul. Sekitar 90% relawan saya adalah emak-emak gitu. Nah, saya susah nih dapat yang Gen Z bawah ya. gitu. Ya. Jadi Bapak berarti statistik
kuliahnya matematika tuh, Pak? Statistik. Oh, kuliah statistik. Statistik IPB. Oh, IPB. Nah. Berarti saya orang sains nih, Bu. Sebenarnya. Karena saya biologi. Nah, jadi harus gini. Tapi menarik, Pak, kalau pertanyaan Bapak soal bagaimana sih strategi kita untuk, karena 50% pemilihnya adalah Gen Z, kan gitu ya. Malah survei awalnya tuh pemilih kita tuh 60% Gen Z sebenarnya. 60%. 60%, Pak. Jadi sebenarnya RRI itu sudah sejak 2004 menjadi partner dari KPU karena kita melakukan quick count sebenarnya. Jadi sebenarnya 60%. Jadi 50% itu karena memang jumlah ada kecenderungan Gen Z tuh nggak milih, Pak, justru. Nah, makanya kami bikin acara dalam tahun pemilu itu namanya Gerakan Cerdas Memilih. Tadi yang seperti Ibu Kepala sampaikan, Gerakan Cerdas Memilih itu memang akhirnya menjadi program unggulan kami dan terlihat memang pendekatannya berbeda, Pak, sebenarnya. Jadi program-program, jadi anak Gen Z nggak suka diceramain tuh, Pak. Iya. Mereka tuh suka dikasih wadah, dikasih ngomong, jangan diceramain tuh. Mungkin ini kalau tidak. sejam konsultan politik berapa biasanya? Bisa jadi, buat jadi sebenarnya, Pak, mereka nggak suka diceramain tuh dia. Dia sukanya diberi ruang untuk menyampaikan sesuatu. Gen Z. Tapi, Pak, ada yang menarik, Pak. Percaya nggak bahwa Gen Z selera lagunya oldies? Sekarang ya. Baru tahu. Sekarang ya. Baru tahu kan, Pak? Iya, baru tahu. Jadi itu yang bisa mendeteksi adalah di tempat saya, Pak, di konten media baru. Jadi anak Gen Z sukanya lagu old. Apa tuh? Contohnya, Pak. Contohnya nih, Bu. Aransemen Dangdut. baru. Dangdut. Jadi anak-anak muda hari ini penyanyi dangdut nyanyinya lagu gandut klasik semua, Bu. Kasih. Gandut klasik pasti tua dong, Pak. Peggy Z, Rhoma Irama itu kan tua, Pak. Kan gitu ya. Kan gitu. Itu luar biasa tuh sebenarnya. Tapi nanti sambung lagi, Pak, konsultasi politiknya. Ada penelpon kayaknya. Iya. Baik. Ini alhamdulillah ada penelpon. Halo? Halo, selamat pagi, Pak. Pagi. Dari mana dan tinggal di mana alamatnya, Pak? Saya dengan Fajar, Pak, dari Tanah Sareal. Fajar dari Tanah Sareal. Gimana, Pak? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan Pak, tuh? Pagi ini bincang pagi menarik, Pak. Ini lebih ke arah komedi saya tadi dengar tuh, Pak. Karena memang jarang sekali ini momen yang langka Ketua DPRD ini bisa hadir sebagai host. Oh iya. Dan kayaknya di awal tuh memang, atau sampai sekarang mungkin masih nervous kali ya, Pak Adit ya. Ya kurang lebih, Pak. Nah, saya mau tanya justru sebenarnya ke hostnya nih, ke Pak Adit. Pak Adit, apa yang dirasakan 1 jam membantu host di bincang pagi? Apa menegangkan ataukah memang sebenarnya lebih baik menjadi narsum aja yang ditanya? Terus memang ini program yang menarik yang memang harusnya rutin diadakan di RRI dan juga tetap ada edukasinya, tetap ada informasinya, tapi bisa dikemas cukup baik. Mungkin kalau pertanyaan sih saya lebih ke hostnya kali ya, ke Pak Adit. Yeah. Bagaimana perasaan Pak Adit sebagai biasa orang yang ditanya oleh wartawan, oleh media, tapi sekarang berada di posisi sebagai penanya. Apakah nervous atau mungkin semalam nggak bisa tidur, Pak Adit? Mungkin itu sukses untuk RRI, selamat ulang tahun ke-80 dan juga sukses untuk Pak Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Pak Fajar. Wabarakatuh. Jadi kalau ditanya perasaan saya, sebenarnya saya tuh basicnya orang yang nggak banyak ngomong. Sementara jadi hostnya harus banyak ngomong. Mungkin itu aja, Pak. Kalau kalau tegang sih enggak sih ya, kita biasa ngobrol sama berbagai segmen, tapi memang ketika harus jadi host itu tentu harus, ya menurut saya harus lebih cacisus lah ya. Kalau saya kan modelnya ngomong dikit mikir, nah gitu. Betul. Jadi emang agak-agak lag aja gitu, Pak. Makasih. Mudah-mudahan nanti kalau dikasih kesempatan terus mungkin lebih lancar lah jadi host. Mungkin kita harus Pak Bung Host harus dibikinin program nih, Bu, sebenarnya. Jadi mengukur kinerja SKPD. Yang diwawancara SKPD itu sama Pak Ketua kan. Nah, tadi kan kalau Pak bahas soal program tadi, bahwa sebenarnya Pak RRI itu berubah sekali mindsetnya. Dari dulu sebagai jadulism itu,
kita tuh nggak fleksibel dalam program. Tapi hari ini RRI itu memang sangat fleksibel terhadap program. Program-program yang nggak bagus itu memang kami ground. Jadi kami akan ganti dengan program yang lebih relevan karena yang kami sadar betul yang kami hadapi itu orang hidup, Pak. Iya. Kan gitu ya. Jadi orang hidup yang kita hadapi bahwa orang hidup itu dinamis tuh. Jadi kadang-kadang kalau itu menjadi perdebatan ya, Bu. Kadang-kadang RRI itu mau bertahan di level kalau saya jawabannya dulu saya pernah jadi tim asisten staf ahlinya Pak Direktur Utama soal program dan berita. Saya sih lebih mau bahwa RRI jadi radio yang memang jadul tapi konsisten. Kan faktanya Segmented ya, iya segmented. dong. Iya. Faktanya Pak Ketua DPRD menguasai emak-emak jadi ketua DPR. Ya Bu ya. Iya. Kenapa kita harus ikut-ikutan anakmu? Tapi anak muda diberikan ruang itu harus Pak. Diberikan Iya, ruang. betul. Tapi yang menarik adalah ada irisan antara Gen Z dengan baby boomers. Gen Z sukanya lagu lama Pak. Mungkin bisa dipikir tuh Pak. Jadi bagaimana Bapak mendapatkan Perubahan. pemilih yang kasih lagu lama. Siap. Makasih Bung Maul. Siap Pak. Ini Lihat jam Pak ya. waktunya berapa? Nggak apa-apa Pak. Lanjut aja. Lanjut aja. Ya jadi memang pertanyaan saya itu sebenarnya emang kita karena punya modal segmen Gen Z ini cukup besar di Kota Bogor, bahkan ya dominan. Tentu kalau tidak dikasih wadah, kalau tidak dikasih kanal, mungkin ya nanti aktivitasnya akan ya kurang bermanfaat gitu. Nah, ya mungkin nanti ke depan kita bisa bermitra lebih jauh ya. Iya. Mengenai pengembangan tentang generasi muda. Kadang-kadang DPRD jangan serius-serius banget Pak. Iya, Pak, ya. gitu ya. Gitu ya. Anak muda. Dan satu lagi yang menarik Bu di Bogor ini, Bogor secara karakteristik geografik dan sosiologis itu salah satu kota di Indonesia yang komunitas atau peer group-nya paling banyak Pak. Iya, betul. Jadi kadang-kadang tuh misalnya bahwa memang Bogor itu segmented banget dan yang luar biasanya adalah RRI Bogor itu petugas bu kepala itu berat sekali karena sebenarnya wilayah Bogor RRI Bogor itu kelihatannya kecil tapi coverage areanya gede Pak. Bayangkan Kota Bogor, Kabupaten Bogor tadi bahasanya kepala tuh Bogoraya Pak. Iya, Bogor ya. Karena saya penyiar politik kadang-kadang Bogoraya provinsi nih. Jangan Pak nanti ditegur kan gitu. Sukabumi kota kabupaten, Kabupaten Cianjur dan Depok. Itu sama dengan Danrem di sini kan Pak. Dan Coveragenya oke. berbintang 1 loh. Iya. Artinya bahwa memang coverage yang begitu besar, tanggung jawabnya juga besar Pak. Iya. Sehingga kita memang punya punya kewajiban untuk memenuhi semua segmen. Walaupun kami sadari betul, media itu nggak akan menguasai semua segmen. RRI itu sudah, jadi kalau orang mau bilang sehari ini mau bilang Pak, kalau orang bilang bahwa wah RRI itu jadul banget, enggak. Bahwa pemikiran kami itu sangat modern, tapi dihadapkan dengan kewajiban negara yang begitu besar. Bapak bayangkan tuh tadi undang-undang ini sebut Ibu luar biasa, educate, inform, entertain. Gimana tuh caranya kan gitu tuh? Bisa nggak? Harus bisa Pak. Jawabannya kan harus bisa. Maka kami menyediakan banyak kanal gitu. Dan dengan besaran ruang kita, mungkin nanti Pak Ketua DPRD bisa untuk mengendorse kita menjadi RRI yang lebih tinggi Pak. Tipe B mungkin Pak ya. Bisa tuh Pak ya mungkin Pak ya. Bisa Pak ya. Harusnya bisa Pak ya. Ya kalau bisa ya kita bantu. Mumpung Bu di sini. Iya, Ya sekalian, gitu. ya. Ini Itu host menarik tuh. ditanya terus nih hostnya. Baik, Sekalian Pak. baik. Mungkin udah nanti mau segmen terakhir ya. Sebelum segmen terakhir kita dengarkan lagu berikut. Nah, Tahun RRI mendukung tujuan negara bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju bersama host dadakan Aditya Warman Adil Ketua DPRD Kota Bogor. Sahabat RRI, kita tadi sudah banyak mengulas tentang kiprah RRI, strategi RRI, kemudian bagaimana memanage dan mengembangkan segmen generasi muda. Nah, pada segmen terakhir ini mungkin lebih pada kesan pesan harapan RRI
RRI Bogor dalam rangka menyemarakan 80 tahun RRI dan juga tentu kontribusi dan strategi ke depan dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sekaligus mungkin closing statement. Mungkin dari Bung Maul dulu deh. Siap. Enggak. Bagi kami internal, harapan kami memang RRI itu terus bisa memberikan memberikan siaran dan tayangan, karena tadi era konvergensi media yang memang baik dan sehat, Pak. Saya punya keyakinan bahwa radio itu nggak mungkin pernah mati, karena fakta Nielsen itu menunjukkan bahwa ketika dijejerkan antara radio, TV, koran, dan media online dan sosial, dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, media yang paling banyak penurunannya adalah yang paling sedikit penurunannya adalah radio. Tapi memang tidak banyak penambahannya. Jadi total pendengar radio sedunia itu cuma 11%, Pak. 11%. Tapi itu konstan selama 100 tahun. Bayangkan dengan TV yang penurunnya hampir 84% dari total penontonnya. Memang yang paling cepat sosial media, tapi ada note-nya bahwa sosial media itu akan sangat temporary di 2-3 tahun aja. Maka dia harus ganti platform dan sebagainya. Radio akan tetap ada karena memang audio itu katanya lebih membangkitkan gairah dibandingkan yang lain tuh, katanya gitu. Dan industri audio itu bisa dikonversi kemana aja. Jadi kalau Anda hari ini lihat aplikasi seperti Spotify, Langit Musik dan sebagainya, basisnya adalah audio, basis radio. Jadi harapannya RRI akan selalu ada. Yang kedua, harapannya di 80 tahun usia yang nggak muda lagi secara angka, tapi sebenarnya masih muda kalau dibandingkan dengan media-media tua di dunia. Jadi harapan kami, kalau timnas kita bisa pegang Asia hari ini dan menuju mimpi dunia, kita samain aja, Pak. RRI akan pegang Asia dan megang dunia tuh. Keren banget. Kan gitu ya, karena faktanya memang untuk menguasai dunia itu hanya dua, Bu, katanya. Kata ilmu CIA itu. Pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, jaringan dan informasi. Jadi kami punya keduanya, Pak. Kenapa kami nggak bisa maju? Ketiga, mitra-mitra mungkin datang dong ke RRI. Sekali kami ditanya, saya punya program ini, RRI bisa kasih apa? Jadi merangsang kami juga untuk bikin program-program yang bagus, Pak. Jadi kadang-kadang mitra datang mau pasang iklan di RRI. Ya. Bagi kami iklan itu mudah ya, tinggal putar ya. Tapi diskusi, kami punya ini, maksudnya ini, bikin program dong, kira-kira begini gitu. Itu kayaknya ke depan tuh harapan kami, sehingga mendengarkan RRI itu bukan kebutuhan kami, tapi ini soal Anda yang memilih kami gitu. Kalau Anda memilih kami, berarti Anda memilih negara ini gitu. Karena 1 suara itu berjuta telinga itu, Pak. Betul. Silakan, Bu. Baik, Bu Diana, silakan, Bu. Ya, baik, pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI, kemudian juga pembaca berita kami, berita online portal rri.co.id, dan juga masyarakat luas yang sudah hadir selama ini bermitra dengan kami, dari pemerintah hingga komunitas, berbagai komunitas, terutama yang ada di Kota Bogor. Ya, tadi Bung Maulana mengajak untuk kita sama-sama, kami terbuka untuk semua kalangan. RRI Rumah Rakyat Indonesia. Jadi siapapun yang ingin hadir, ingin berkolaborasi dengan kami, mangga. Kita akan buat program-program yang tentunya nanti akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Itu, dan kami inginkan nanti tidak hanya online, tapi juga tidak hanya on air, tapi juga off air, kegiatan-kegiatan yang sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat itu juga akan kami dukung, dan kami siap bermitra dengan siapapun untuk kepentingan publik ini. Itu mungkin Bung Adit. Ya. Terima kasih Bung Maul, Bu Diana. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Harapan saya sebagai host dan tentu saja sebagai warga Kota Bogor, RRI kedepannya makin sukses. Amin.
makin baik lagi dan makin banyak kontribusinya untuk bangsa dan negara. Amin ya Rabbal Tentunya kalau kami di DPRD juga siap bersinergi, berkolaborasi agar RRI menjadi jembatan yang baik Amin. antara pemerintah dan masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih atas waktu yang sudah di. Terima kasih kembali. Silakan. Adit. Nih mohon izin, mohon maaf. Hostnya belum pro. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa diskusi lebih banyak. Pemirsa RRI Bogor, demikian diskusi atau dialog bincang pagi kita bersama Bu Diana dan Bung Maul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari informasi yang sudah diberikan. Jaya RRI apa itu? Sekali di udara. Sekali di udara, tetap Tetap di di udara. udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.